guys, welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Jadi aku bersemangat banget nih mau melanjutkan video aku. Jadi mungkin bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya mengenai beasiswa Jabar Future Leaders, yang mengenai sedikit penjelasannya, lalu jalur yang adanya, dan kayak buat persyaratan yang jalur prestasi akademik, juga berkas-berkas yang dibutuhkan, kalian bisa untuk lihat dulu ya video sebelumnya sebelum kalian nonton video ini. Oke guys, langsung aja nih. Jadi yang kemarin itu ada kayak kategorinya prestasi akademik ya buat beasiswa Jabar Future Leaders. Jadi perlu aku sampaikan lagi bahwa beasiswa ini akan segera dibuka, tetapi mungkin sekarang belum dibuka karena di websitenya juga belum ada ya, di Instagramnya juga belum ada gitu kayak pemberitahuannya. Tapi Gubernur Jawa Barat itu udah kayak memposting ya kayak gini nih. Jadi bahwa beasiswa Jabar Future Leaders ini akan segera hadir, dan kayak kuotanya itu 1.300 buat 1.300-an ya buat yang tahun 2020. Jadi jangan sampai kalian melewatkan beasiswa ini bagi kalian para warga Jawa Barat. Jadi guys, buat jalur prestasi non akademik ini yaitu program beasiswa Jabar Future Leaders Scholarship prestasi non akademik diberikan dalam bentuk dana penunjang pendidikan yang diberikan satu kali ya. Program beasiswa ini terbagi ke dalam 4 macam prestasi. Jadi yang pertama, beasiswa pendidikan D3, D4, S1 prestasi keagamaan selama 1 tahun. Lalu ada beasiswa pendidikan D3, D4, S1 prestasi olahraga 1 tahun. Lalu ada beasiswa pendidikan D3, D4, S1 prestasi seni dan budaya selama 1 tahun juga. Lalu ada beasiswa pendidikan D3, D4, S1 prestasi aktivis 1 tahun. Jadi guys, ini tuh kayak persyaratan ataupun itunya 2020, tapi mungkin bisa menjadi gambaran untuk 2021 gitu ya. Apakah kalian itu layak atau enggak mendapatkan beasiswa ini. Yang selanjutnya, persyaratan beasiswa prestasi non akademik ya. Yang pertama, maksimal 3 tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA, SMK, atau pondok pesantren, ataupun sederajat ya. Baik itu mahasiswa baru, jenjang D3, D4, S1, lalu melampirkan nilai UN. Dan bagi pendaftar lulusan 2017, atau 2018, atau 2019, ini sih buat tahun 2020, buat 2021 mungkin gak jauh beda seperti ini, cuma tahun-tahunnya aku juga gak tahu ya. USBN, dan jika ada UTBK, batas rata-rata nilai adalah 6,0 dalam skala 10 atau 60,0 dalam skala 100. Mahasiswa baru jenjang D3, D4 ataupun S1. Yang selanjutnya, memiliki surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan ya buat D3, D4, S1. Lalu usia maksimal 25 tahun untuk mahasiswa berjalan. Lalu melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 untuk mahasiswa berjalan. Yang selanjutnya, memenuhi persyaratan khusus berikut. Jadi ini ada persyaratannya nih guys, buat yang untuk melamar mendaftar jalur prestasi keagamaan itu hafal Al-Quran minimal 5 juz, jadi tandai dengan sertifikat yang berlaku. Jadi buat keagamaan itu kalian harus hafal 5 juz ya guys, minimalnya. Mungkin lebih banyak lebih bagus juga ya. Lalu untuk pelamar yang mendaftar jalur prestasi olahraga menjuarai kejuaraan minimal tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku maksimal 3 tahun terakhir. Kemudian untuk pelamar yang mendaftar jalur prestasi seni dan budaya mengikuti dan mendapatkan apresiasi karya seni atau festival atau kegiatan minimal tingkat nasional atau tim dan tingkat provinsi bagi individu, dibuktikan sertifikat yang berlaku maksimal 3 tahun terakhir. Jadi tingkatnya itu buat tim itu nasional, tapi kalau kalian sendiri misalnya seninya berarti provinsi minimalnya ya.
dan dibuktikan dengan sertifikat 3 tahun terakhir. Lalu untuk pelamar yang mendaftar jalur prestasi aktivis nih, berkontribusi aktif di organisasi kesiswaan, kemahasiswaan, dan atau kemasyarakatan, misalnya Karang Taruna. Lalu dan minimalnya itu dalam 3 tahun terakhir. Kemudian ada harus melampirkan mungkin ya surat rekomendasi dari organisasi terkait. Jadi apa aja sih kayak persyaratan atau berkas yang perlu kalian lampirkan untuk yang jalur non-akademik ya. Jadi berkas yang dibutuhkan untuk jalur non-prestasi atau akademik ini yang pertama merupakan warga Jabar ya. Dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP. Jika saat ini belum mempunyai KTP, bisa menggunakan kartu pelajar, SMA, SMK sederajat, lalu pas foto ukuran 3x4, lalu kartu tanda mahasiswa untuk mahasiswa berjalan atau ongoing ya. Lalu surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan atau LOA unconditional atau tanda aktif kuliah untuk mahasiswa berjalan atau ongoing. Lalu SKHUN bagi pendaftar lulusan 2017, 2018, 2019. Jadi ini tuh kayak persyaratan 2020 tapi bisa jadi gambarannya. Untuk 2021 belum meluncur gitu ya persyaratannya. Nanti kalau ada infonya lagi aku akan langsung menginfokannya kepada kalian. Kemudian ijazah dan surat hasil UTBK jika ada ya. Lalu KHS atau kartu hasil studi untuk mahasiswa berjalan ataupun ongoing. Sertifikat TOEFL atau IELTS tidak diwajibkan, tapi mungkin kalau ada akan mendapatkan nilai plus. Lalu kurikulum vitae. Terus kalian membuat esai guys menggunakan bahasa Indonesia berkaitan dengan statement of purpose, ditulis minimal 400 kata. Lalu ada kayak mengisi surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain. Jadi intinya buat Jabar Future Leader Scholarship ini bagi kalian yang belum menerima beasiswa dari pihak manapun ya. Jadi ada kayak surat pernyataannya perlu diisi dan ditandatangani, tapi ini tuh buat 2020. Jadi buat 2021 nanti mungkin ada ya secepatnya di website resminya. Lalu menandatangani fakta integritas. Jadi kayak surat keabsahan dokumen ya, bahwa seluruh dokumen yang kalian lampirkan itu benar ya. Lalu melampirkan salinan PBB rumah dan penggunaan listrik di rumah. Apabila menggunakan token, bisa mengunggah bukti pembelian token yang menunjukkan keseluruhan penggunaan listrik selama 1 bulan terakhir. Jadi buat pendaftarannya itu kalian kayak harus membuat akun dulu ya. Nanti linknya ada di deskripsi box. Kemudian klik tautan daftar. Cuma buat kayak 2020 kayak gini nih, karena kan buat 2020 emang udah ditutup. Jadi buat 2021 juga belum dibuka, tapi akan segera dibuka. Jadi kalian harus kayak gercep gitu ya guys. Mungkin nanti aku akan membahas mengenai bagaimana cara buat mendaftar beasiswa Jabar Future Leaders. Oke guys, jadi aku hanya menginformasikan bahwa akan segera ada nih beasiswa bagi kalian warga Jawa Barat ya. Khususnya yang jenjang D3, D4, S1, S2, S3 gitu ya. Jadi guys, nanti juga aku akan kayak menginformasikan lagi deh progresnya ya buat beasiswa ini. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.